takut. Kamu banyak-banyak doa. Pak Ustadz takut. Istighfar Rahma, istighfar Rahma. Kamu Pak Ustadz, saya belum mau mati. Kita semua bakal bertemu dengan kematian sekarang ataupun nanti. Cuman kita tinggal nunggu waktu kapan nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Rahma dengar saya? Iya. Mbak Rahma, mungkin ada yang mau disampaikan. Seandainya pada saat kita kafan di saat ini dan Mbak Rahma nggak kembali lagi gitu. Apa yang mau disampaikan kepada orang tua Mbak Rahma? Saya mau minta maaf. Saya belum bisa bahagiain orang tua saya. Saya cuma bisa bikin susah. Takut Pak Ustadz. Tinggal diangkat aja Ustadz ya? Ya ayo, tolong dibantu, ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Pak Ustadz, saya nggak mau Pak Ustadz. Pak Ustadz. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita udah sampai di liang lahat buat Mbak Rahma. Mbak Rahma istighfar terus, jangan berhenti, jangan putus Mbak Rahma. Mbak Rahma lihat sebelah Mbak Rahma. Dan ini adalah tempat kita yang amat istimewa. Kenapa? Karena ini adalah pintu pertama ketika kita masuk ke dalam akhirat. Kata Rasulullah SAW, al-gobru awalu manzilin manazil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah pintu pertama ketika kita mau menembus akhirat. Jadi ketika kita mau bertemu dengan segala macam proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk dulu ke dalam kubur. Oke, buat santri 3 orang bisa masuk bawah yang badannya gede-gede. Ayo, boleh turun ke bawah duluan. Ayo. Turun di atas kepalanya sendiri. Astagfirullahaladzim. Mbak Rahma, ini sekarang Mbak Rahma udah dalam liang lahat, ya, tempat peristirahatan kita terakhir. Sebelum nanti kita tutup, ada orang yang mau ngomong sama Mbak Rahma. Siapa yang di atas? Kakak sepupu. Siapa? Seti. Septi. Saya nggak mau. Kita bisa ketemu sama Rahma. Ini karena laporan dari Septi. Yang peduli sama Rahma, yang sayang sama Rahma, yang pengen Rahma jadi orang baik. Septi, silakan disampaikan. Pesan-pesan. Mama. Supaya lu berubah. Kakak nggak minta apa-apa. Lu tuh berubah. Jadi anak yang lebih baik. Jangan ngelawan lagi. Sayang sama orang tua. Gue sayang sama lu, Sep. Makasih lu udah mau bikin gue kayak gini. Kalau nggak ada lu, gue nggak bakal kayak gini. Makasih ya, Sep. Kalau gue ngomong-ngomong, gue diterima bapak gue ya, Sep. Jagain dia, Sep. Gue sayang kedua orang tua gue. Mbak Rahma, sekarang kita mau tutup, kita mau tinggal, nggak ada orang yang nemenin Mbak Rahma di sini, cuma Mbak Rahma sendiri, ya. Kalau ada apa-apa Mbak Rahma teriak, ya, supaya kita bisa datang buru-buru langsung nyamperin Mbak Rahma ke sini. Ya Mbak Rahma, sekarang kita tutup. Ayo, mana santri tutup dulu.
Istighfar, Rahma. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini Ustaz, ini dia teriak-teriak nih Ustaz. Udah nggak tahan, kenapa Ustaz? Mungkin dia merasakan reaksi sesuatu di dalam. Ini agak keras hatinya nih Ustaz. Dari tadi kita coba mengarahkan Rahma ini agak susah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga buat dia. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz gak kuat. Pak Ustadz sakit. Pak Ustadz gak kuat. Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Istighfar, istighfar. Istighfar. Lampunya ya, lampu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, istighfar. Rahma, istighfar. Santi turun, tolong bantu. Rahma cepet naik ke sini. Iya, naik. Awas ke bawah dipegang. Awas, selamat. Ikut ya, ini kalau nggak kuat bilang kalau teman-temannya. Nah, itu kan. Astagfirullahaladzim. Rahma bisa cerita tadi pengalaman apa yang ada di dalam tadi sana? Jadi gimana Rahma? Astagfirullah. Rahma ngerasain kaki dipatok ular. Iya, Dililit ular. Pak Fadli, ini satu tanda bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala pengen kasih lihat kepada target kita kali ini, bahwa Allah menghendaki Rahma ini meninggalkan kemaksiatan dosa yang pernah dia lakukan. Rahma mau tobat. Rahma janji Rahma mau tobat. Dia janji. Yang keras suaranya janji. Rahma mau tobat. Iya. Rahma mau jadi orang baik. Rahma mau tinggalin semua kemaksiatan. Janji. Rahma mau berbakti sama orang tua, janji. Iya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sam, di mana Mama, Sam? Mau ketemu Mama, Sam. Rahma janji, Rahma gak bakal melakukan kemaksiatan yang pernah Rahma lakuin lagi. Tinggalin kemaksiatan itu, Rahma. Ini baru percobaan dikubur, Rahma. Nanti kalau seandainya beneran dikubur, ajal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Rahma gak ada yang nemenin Rahma di dalam kubur. Cuman yang nemenin amal soleh. Kalau nggak punya amal soleh, apa yang mau diharapin, Rahma? Setiap hari kita dapat pelajaran berbeda, Ustaz. Iya. Dan tolong dipimpin doa, Pak Ustadz. Mudah-mudahan. Sedikit saya jelasin Bang Fadli ya. Iya, boleh Ustadz. Tadi apa yang dirasakan oleh Rahma di dalam ketika kita tinggalkan di dalam kubur, dia merasakan kakinya dililit-lilit oleh ular besar. Astagfirullah. Bahkan kakinya dipatok oleh ular. Dan dia mencium bau-bau bangkai, bau yang tidak sedap di dalam kubur. Ini jadi pelajaran yang besar buat Rahma dan juga buat semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga Maha dahsyat azab dan siksanya buat orang-orang yang bermaksiat tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya Rahma ini bisa kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan segala maksiat. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami hidayah taufik-Mu agar kami istiqamah di dalam kebaikan, agar kami sebenar-benarnya berhijrah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Matikan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.